Fa in qulta fama yab'athuni 'ala al-'uzlah 'anin nasi wa tafarrudi wa yuhawwinu 'alayya dzalik. Lalu jika engkau berkata, lalu apa yang dapat menyemangatiku untuk beruzlah dan menyendiri dari orang-orang, dan yang dapat terasa mudah hal itu atas diriku? Bagaimana caranya supaya kita termotivasi, supaya kita terdorong untuk mau uzlah? Uzlah berarti menyendiri, tapi dengan memperbanyak ibadah. Apa penyemangatnya? Apa motivasinya supaya kita terdorong untuk melakukan hal itu? Ketahuilah sesungguhnya hal-hal yang dapat memudahkan atasmu untuk beruzlah itu ada tiga. Ada tiga perkara yang mendorong kita supaya kita mau uzlah. Yang pertama adalah dengan cara menghabiskan waktu-waktumu dalam ibadah. Karena sesungguhnya dalam ibadah itu terkandung suatu kesibukan yang penuh arti. Dan sesungguhnya merasa nyaman dengan manusia itu termasuk tanda-tanda kebangkrutan. Bagaimana supaya kita termotivasi untuk beruzlah? Yang pertama, dengan beruzlah kita bisa menghabiskan waktu untuk ibadah. Dan ketika ibadah itu, kita akan tersibukkan dengan ibadah. Sebagaimana kita sibuknya untuk kerja. Dipikirkan nggak berapa jam kita kerja? Kadang-kadang nggak terpikir. Kerjaan belum selesai, tidak terpikirkan berapa jam yang dihabiskan. Nah, ibadah pun harusnya seperti itu. Ketika kita ibadah, saya target ngaji 5 juz sehari. Sebelum selesai, kita nggak akan terasa, nggak akan mikir apa-apa. Udah berapa lama ya? Seperti kita kerja, kadang-kadang lupa waktu. Sibuk terhadap kerja. Nah, dengan beruzlah, kita akan sibuk terhadap ibadah. Maka apabila engkau melihat nafsumu terpicu untuk berinteraksi dengan manusia dan berbincang dengan mereka tanpa ada kebutuhan dan kepentingan mendesak, maka ketahuilah sesungguhnya hal itu adalah perbuatan sia-sia. Nafsu ingin berkumpul, ingin nongkrong padahal tidak ada kebutuhan, itu adalah perbuatan yang sia-sia, yang akan tergiring padanya suatu kondisi menganggur, tidak beribadah, dan penyalahgunaan kenikmatan atau penyalahgunaan nikmat Allah. Kalau ada nafsu ingin nongkrong padahal tidak ada kebutuhan. Dan sungguh berlaku baik penyair yang berkata mengenai makna ini. Sesungguhnya menganggur itu untuk bersalam atau menyapa kepadamu telah menuntunku, dan pasti kerap kali berbuat hal yang sia-sia oleh para penganggur. Maksudnya penganggur di sini orang yang tidak ibadah atau ibadahnya sedikit. Maka apabila engkau tekun beribadah dengan sebenarnya, niscaya engkau mendapatkan rasa manis dalam bermunajat. Maksudnya beribadah dengan sebenarnya bagaimana? Mengerjakan fardunya, rukunnya semua dikerjakan, syaratnya dikerjakan, yang sunnahnya dikerjakan, yang makruhnya ditinggalkan. Itu ibadah yang sebenarnya. Maka kita akan bisa bermunajat dengan perasaan yang manis. Manis dalam berdoa kepada Allah, manis dalam ibadah. Kalau ibadahnya sudah ibadah yang sebenarnya. Kenapa kita belum bisa melakukan ibadah yang sebenarnya? Karena kita terlalu nafsu untuk nongkrong, untuk bergaul. Sehingga sholat sunnah malas, karena ingin cepat-cepat bergaul. Untuk nambah ilmu malas, karena cepat-cepat bergaul. Ya. Untuk itu dengan menyendiri, ibadah kita akan tertata. Maka engkau merasa nyaman dengan kitab Allah. Kalau ibadahnya sudah yang sebenarnya, maka kita pun akan nyaman membaca Al-Quran. Dan tersibukkan dirimu menghindar dari makhluk-makhluk dan merasa gelisah dirimu terhadap pergaulan dengan mereka dan berbincang dengan mereka. Inilah alasan pertama supaya kita terdorong untuk uzlah. Karena dengan pergaulan, dengan kumpul kita di masyarakat, kita akan sibuk dengan masyarakat, sibuk dengan tongkrongan-tongkrongan, sehingga akan menyedikitkan ibadah kita terganggu dengan perkumpulan tersebut. Bagaimana mau lezat dalam ibadah, ibadah-ibadah sunnahnya saja sering kita tinggalkan. Dalam sebuah khabar disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah beliau ketika telah kembali dari bermunajat, beliau merasa gelisah, tidak nyaman terhadap manusia.
Dan beliau menempatkan kedua ujung telunjuknya di dalam kedua telinganya agar beliau tidak mendengar percakapan mereka, dan adalah percakapan mereka itu bagi beliau lantaran kebisingan dan keliaran di waktu tersebut seperti suara-suara keledai. Di dalam sebuah khobar disebutkan setelah Nabi Musa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, balik ke kampungnya bertemu dengan masyarakat, suara-suara manusia itu seperti suara keledai, berisik. Kenapa? Karena sudah nikmat dalam beribadah sehingga mendengar suara manusia itu terganggu. Kita malah masih sebaliknya. Kadang-kadang dengar suara ngaji gak nyaman, gitu ya. Maka berpegang teguhlah engkau dengan apa yang dikatakan oleh guru kami rahimahullah ta'ala, yaitu Abu Bakar Al-Warraq. Relalah kepada Allah sebagai sahabat. Tinggalkanlah manusia sejauh-jauhnya. Dengan kejujuran cinta kasih di kondisi terlihat, berwujudlah dirimu di hadapan mereka dan di kondisi tidak terlihat. Bolak-balikanlah manusia bagaimanapun engkau inginkan, niscaya engkau mendapati mereka laksana kalajengking. Jadi intinya dengan uzlah itu agar ibadah kita itu benar. Yang fardu, yang sunnah, tata caranya juga menjadi benar. Dengan demikian, maka insya Allah lama-kelamaan kita akan merasa lezat di dalam ibadah. Kenapa kita malas? Karena sering berkumpul, terganggu dengan urusan-urusan masyarakat, terganggu oleh teman-teman kita. Tapi dengan beruzlah, insya Allah akan dipermudah untuk menentukan waktu ibadah. Terus bagaimana kalau kita tetap enggan untuk beruzlah? Ya minimal-minimalnya, karena alasan pertama ini supaya ibadah kita ini tertata, maka kita harus menyiapkan waktu untuk ibadah. Mengatur waktu untuk ibadah. Habis subuh kita ngaji, zikir sampai isyraq. Duha jam 9, setelah zuhur kita ba'diyah ngaji Quran lagi, walaupun hanya sekedar 1 lembar 2 lembar. Habis asar zikir pagi petang, habis maghrib sampai isya kita di masjid ngaji Quran pada isya sebentar, witir dan sebagainya. Kita atur, karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka waktu yang akan mengatur kita. Tentukan kapan waktu zikir kita, kapan baca Al-Quran kita, kapan thalabul ilmi kita. Kalau kita tidak bisa menentukannya, waktu yang akan menentukan kita. Akan diatur kita oleh waktu. Sehingga kita nanti sibuk terus terhadap dunia, lupa pada ibadah. Karena dalam beramal agama itu perlu pengorbanan. Jangankan untuk ibadah yang sangat besar seperti haji dan umroh. Pengorbanan harta, waktu, tenaga. Yang biasa saja, yang sehari 5 kali saja, contohnya sholat berjamaah, itu perlu pengorbanan. Ketika asik-asiknya kerja, korban. Kita meninggalkan pekerjaan untuk sholat dulu sebentar. Cuma 10 menit mungkin. Karena dalam agama itu kita harus meluangkan waktu. Bukan mencari waktu luang. Kalau kita mencari waktu luang, tidak akan bertemu. Tidak akan ketemu waktu luangnya. Jangankan orang yang sibuk dengan kerjaannya, orang pengangguran pun akan sibuk dengan penganggurannya. Makanya kita harus menentukan waktu untuk ibadah. Kalau tidak, waktu yang akan mengatur kita. Dan yang kedua, supaya kita ini termotivasi untuk uzlah adalah memutus ketamakan diri dari ambisi orang-orang atau masyarakat sama sekali. Maka akan menjadi mudah bagimu segala urusan mereka. Karena sesungguhnya orang yang engkau tidak berharap akan manfaat darinya dan tidak takut akan resiko darinya, maka adanya dirinya dan tidak ada dirinya itu sama saja. Yang kedua, motivasi atau pendorong supaya kita mau uzlah. Dengan beruzlah kita akan jauh dari tamak. Tamak itu bukan hanya sekedar berharap diberi saja. Bukan hanya sekedar ingin diberi harta saja, tapi tamak itu berharap diberi penghormatan juga. Kita rajin tahajud ketika di rumah mertua dengan harapan ada pujian dari mertua. Kita tahajud, bangunin istri kita. Kadang-kadang dalam hati ada perasaan supaya kita dipuji oleh istri kita. Kita ke masjid, kadang-kadang ada harapan untuk dihormati oleh tetangga-tetangga kita, dipuji oleh mereka. Ini tamak, bahaya.
Termasuk harapan diberi harta karena ibadah kita. Tapi dengan beruzlah, kita mau dapat pujian dari siapa? Kita mau mendapat penghormatan dari siapa? Di sana tidak ada siapa-siapa. Nanti kalau kita sudah terbiasa tidak mendapatkan pujian dari orang lain karena kita beruzlah, lambat laun nanti ada orang ataupun tidak ada orang sama saja bagi diri kita. Jadi uzlah itu belajar supaya kita tidak punya sifat tamak terhadap orang lain. Dan yang ketiga, supaya kita terdorong untuk uzlah, engkau melihat bahaya dari mereka, bahaya dari masyarakat, penyakit hati yang timbul dari masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang menyakiti kita, masyarakat itu kadang-kadang menggunjing kita, merendahkan kita, mendaunkan mental kita. Itu penyakit yang ada pada masyarakat. Kalau penyakit yang merendahkan mungkin bisa kita lawan, kita bisa bersabar. Yang parah penyakit dari pujian. Mereka memuji kita. Wah, Bapak itu keren, bacaan Qur'annya bagus. Ih, Bapak mah rajin ke masjidnya. Apa yang ditimbulkan dari penyakit seperti itu? Kita jadi ria. Maka dengan kita beruzlah, menghindari dari penyakit-penyakit yang datang dari masyarakat. Dan engkau senantiasa mesti mengingat hal itu dan engkau mengulang-ulanginya dalam hatimu. Diulang-ulang terus penyakit masyarakat sehingga kita terdorong untuk menjauh dari masyarakat, lebih baik untuk beruzlah, terbebas dari penyakit masyarakat. Nanti kalau sudah terbiasa adanya masyarakat yang menghina ataupun yang memuji, ini sudah tidak masalah lagi. Tetap lurus saja, istiqomah. Karena sesungguhnya 3 pilar beruzlah ini, apabila engkau merutinkannya, niscaya dapat memalingkanmu dari pergaulan makhluk menuju pintu Allah Ta'ala dan menyendiri untuk beribadah kepadanya, dan akan memicu cinta Allah kepadamu dan akan membuatmu teguh bersimpuh di pintunya. Hanya Allah lah pemberi pertolongan dan penjagaan. Dengan mengingat 3 pilar ini, insya Allah kita akan terdorong untuk beruzlah. Apa yang pertama? Supaya kita ini memperbanyak waktu ibadah. Kita bisa menentukan waktu ibadah, bukan waktu yang menentukan kita. Yang kedua, memutus ketamakan dari manusia, pujian dari mereka ataupun imbalan dari mereka atas ibadah kita. Dan yang ketiga, menjauhi keburukan-keburukan yang akan timbul dari masyarakat, baik itu hinaan ataupun pujian. Dengan mengingat 3 perkara ini, insya Allah kita akan mudah untuk uzlah, termotivasi untuk uzlah. Jadi ini pembahasan terakhir dari uzlah. Silahkan pelajari lagi dari awal sampai akhir. Apakah kita sudah waktunya uzlah atau belum? Ketika dipikir-pikir, oh sudah waktunya. Dipikir lagi, mampu atau tidak? Bagaimana dengan keluarga kita, anak kita? Sudah layakkah kita pergi sendiri? Keluarga harus diajak, apakah mereka siap atau tidak? Maka dipelajari lagi, tanyakan kepada ulama-ulama, apakah kita sudah pantas untuk uzlah atau belum? Kalau uzlah bagaimana caranya? Kalau ternyata dipikir-pikir ternyata kita belum mampu, bagaimana? Minimal cari pergaulan yang positif. Dan minimalnya lagi, kita menentukan waktu untuk ibadah. Gaul dengan orang-orang yang positif, kemudian waktu kita pun ditentukan kapan kita harus beribadah kepada Allah. Jangan terlalu lama kumpul dengan masyarakat, terlalu lama nongkrongnya sehingga ibadah lupa atau minimalnya berkurang. Jangan. Kita harus bisa menentukan kapan waktu zikir, kapan waktu baca Quran, kapan untuk sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Ini pembahasan terakhir uzlah, maka insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada perintang yang ketiga, yaitu godaan setan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah supaya kita bisa mengamalkannya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.